Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan, nikmat penjagaan rahasia Allah. Semoga Allah tetapkan nikmat iman dan Islam dan Allah benarkan keimanan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga Allah tetapkan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mewakili pimpinan cabang Aisyah Pengadegan menyampaikan satu tema dengan judul Faedah Istighfar kepada Allah. Salah satu perkataan indah dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jami'ul Masail jilid ke-6 halaman 277, bal istighfarul insani ahammu min jami'il adnya. Istighfarnya seorang hamba ketika dia memohon ampun adalah yang paling penting dari seluruh doa-doa. Isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menjelaskan bahwa istighfar bukan hanya sekedar zikir, dia sekaligus doa. Mengapa istighfar menjadi doa yang terbaik dan ketaatan yang agung? Allah banyak mengkaitkan akidah dengan istighfar. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah dia bersegera mengingat Allah dan memohon ampunan Allah ketika dia berbuat dosa dan tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, semua masalah yang kita hadapi di dunia ini, bahkan di alam barzah atau di kehidupan akhirat nanti, tidak lain adalah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jika dalam diri kita tidak ada ketenangan, kegelisahan yang berlebihan, kekhawatiran, problematika dalam rumah tangga, ribut dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, tidak lain adalah akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua keburukan yang menimpamu adalah akibat ulah tanganmu. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, Allah telah mentakdirkan manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggaman tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2749. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, perintah istighfar ini tidak hanya dianjurkan untuk kita, tapi juga untuk orang-orang mukmin terdahulu, as-sabiqunal awwalun, dan juga para anbiya. Mereka diperintahkan untuk banyak beristighfar. Baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk segera memohon ampun atas dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa
diilhamkan Allah untuk berdoa setelah memakan buah yang dilarang Allah, yaitu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah ajarkan untuk memohon ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan untuk seluruh kaum mukminin sampai hari perhitungan. Yang dengan doa ini kita bisa mendapatkan miliaran pahala, karena kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi juga seluruh saudara-saudara mukmin hingga hari perhitungan. Doanya adalah Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Quran surat Ibrahim ayat 41. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, semua ibadah agung itu ganjaran tertingginya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat, doa iftitahnya, doa rukuk dan sujudnya, doa akhir tasyahudnya, dan juga doa setelah salam adalah mohon ampun kepada Allah. Kemudian ibadah puasa, ibadah menghidupkan malam Lailatul Qadar, ibadah zakat, bahkan ibadah haji setelah berwukuf di Arafah ketika Allah turun ke langit ke dunia dan membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Allah memerintahkan untuk beristighfar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang yang banyak di Arafah dan mohon ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan senantiasa banyak memohon ampun kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Sang Pencipta, sehingga kita menjadi orang yang beruntung karena catatan amalnya penuh dengan istighfar. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf atas segala khilaf kata dan sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Al-birru man ittaqa, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.